Eropa saya ajukan Hebat, paten. Namanya hebat. ya Rusto Tempe ya, bukan tempenya. Tempenya Oh, nggak mungkin bisa oh dipatenkan. Rusto Tempe gitu Iya, ya. Halo Bokenka, salam Boken dari negara Sakura. Ini adalah episode ketiga, episode terakhir mengenai wawancara saya dengan Raja Tempe di Jepang. Pesan dari beliau adalah jangan takut bermimpi besar. Dan setelah Anda bermimpi besar, coba keluarkan energi Anda 120%. Jadi pesan-pesan dan cerita yang Anda lihat dari episode pertama sampai episode ketiga ini, saya yakin bukan hanya Anda saja, tapi saya personal, saya mendapat begitu banyak power setelah mendengar cerita dari beliau. Salam Boken untuk Bokenka yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, terutama untuk Bokenka yang ada di negara Sakura ini. Silakan Anda nikmati. Tapi yang di Austria, Meksiko, mereka kan udah buat pabrik sendiri gitu. iya, iya. Bapak ada Kan tanam kesana. saham juga di sana gitu. Ya pasti saya bantu, Pak. Oh, Bapak bantu juga Iya, gitu. iya. Oh, udah ini trust ya, Pak ya. Iya. Bapak ada trust sama mereka, Iya, mereka iya. juga trust dengan Bapak. Udah lumayan, mereka bisa Oh iya jelas. jalan Kami- juga ya, seperti kami sudah di dapat Jepang. royaltinya, Oh, sudah dapat passive hebat. income-nya sudah dapat dari mereka. Karena Wah, kan saya sistem hebat yang sekali. saya pacarkan, saya nggak nyarkan produksi aja, Pak. Saya ngajarkan juga, saya copy paste aja apa yang saya lakukan di sini gitu. Oh. Karena memang nggak mudah untuk mereka mulai juga. Bagi saya mungkin nggak begitu sulit karena masa kecil saya, masa lalu saya di tempe kan, Betul, lahir betul, makan betul. tempe meskipun belum produksi. Tapi bagi mereka kan nggak ada budaya tempe juga. Terus masa lalunya nggak ada tempe, masa depan tempe masih samar-samar, Pak. Tapi mereka memutuskan bergabung dan loyal gitu ya. Ya saya pasti loyal sama mereka. Wah, Mereka hebat bisa sekali. bangunkan saya jam 2 pagi gitu, karena misalnya lagi produksi ada kesulitan apa, pakai Skype, pakai video call, Wow. saya bantu gitu. Karena memang yang saya putuskan tadi, Pak, saya pengen promosi ke seluruh dunia gitu. Saya harus ada tindakan dan memang udah ada puluhan ya, hampir ratusan lah orang yang datang sini dari berbagai Hebat, negara. Dan saya katakan ya bisnis pasti ada plusnya juga gitu lah. Jadi saya bagi antara kerjaan, hobi jalan-jalan, terus ya bagi mereka tuh pulang ke negaranya setelah belajar dari saya, mereka pulang ke negaranya mulai tertarik juga buat tempe, buat dimakan sendiri, teman-temannya dipromosikan ke temannya mau pada beli gitu. Jadi alami sekali prosesnya, Pak. Jadi Bapak juga udah otomatis pergi ke field ke Meksiko, Ya, Austria, udah. terus hasil tempenya jadi seperti Oh ya tempe bagus. yang Bapak buat di Sama- Jepang. persis sama gitu. Oh, Di situ kan saya bantu bagaimana wah hebat. menemukan potensi dia, Pak. Betul, Karena betul, saya betul. percaya semua orang hebat ya, Pak. Nggak ada orang yang lebih hebat daripada orang lain gitu. Betul, Selama betul. kita fokus dengan apa yang kita lakukan, kita sama sebenarnya gitu. Kita mungkin nggak hebat di bidang ini, tapi di sisi ini kita luar biasa loh. Betul. Dan kita harus menemukan apa sih luar biasa saya gitu, apa sih luar biasa dia gitu. Kalau dia nggak bisa temukan dengan pengalaman yang kita lakukan, kita bisa bantu dia untuk menemukan Wah, potensi hebat kan, Pak. sekali. By the way, tempe itu kan makanan Indonesia, Pak. Betul. Bapak ada patennya juga di sini. Di Jepang. Brands-nya saya patenkan, dan Oh, Bapak setiap udah negara paten? itu ya di Oke. setiap negara saya juga ajukan paten, Pak. Oh begitu. Iya ya. Di Meksiko saya ajukan paten, di negara Wah, Eropa saya ajukan hebat, paten. Namanya hebat. ya Rusto Tempe ya, bukan tempenya. Tempenya Oh. nggak mungkin bisa dipatenkan. Oh, Rusto Tempe gitu Iya. ya. Brands-nya bisa diregister istilahnya ya. Tapi kalau tempenya nggak mungkin bisa. Iya, betul, betul. Nggak mungkin. Pizza tuh nggak ada patennya loh. Sushi juga nggak ada loh. Betul. Kenapa Wah, kita hebat. selalu mengkhawatirkan yang nggak Iya. akan terjadi gitu loh. Wah ini PTMP dipatenkan Jepang ini, kita harus klaim ke gitu. Iya, pernah dengar itu ada di Malaysia juga pernah ada Iya. kayak begitu. Hmm. Tapi sebenarnya nggak bisa dipatenkan ya, Pak ya. Iya nggak bisa. Nggak bisa makanan dipatenkan gimana, Pak? Hebat Nggak sekali. bisa, nggak mungkin bisa. By Itu the udah way, dari teman-teman, saya datang dari Nagoya. Ya, karena saya pengen lihat keindahan kota Jepang, jadi saya sengaja nggak pakai highway. Saya tadi pagi bangun jam 7.30, saya datang ke sini. Benar-benar terima kasih banyak nih dengan Pak Rusto. Dia menyempatkan Terima waktu. kasih, Pak. Kira-kira pesan terakhir, Pak, untuk teman-teman Indonesia yang ada di Indonesia dan juga banyak ya sekarang anak-anak Indonesia di Jepang, Pak. Karena kita itu di negara perantauan termasuk saya. Kadang-kadang tuh bisa homesick. Jadi itu terus terang saya ketolong banget ya kalau homesick itu
maunya makanan Indonesia. Ya tahu di Jepang banyak, tapi tempe, waduh setengah mati. Jadi itu benar-benar ketolong sekali. Pak Rusto waktu itu saya pernah sempat beli satu kotak isi 30. Kenapa cuma satu kotak 30? Karena kulkas saya kecil. Tinggal di Jepang tuh apartemennya kecil-kecil, jadi kulkas juga ikut kecil. Kemarin saya beli 30, waduh saya irit-irit ya makannya tempe. Supaya hilangin homesick guys. Ini ya kali ini sebelum saya pulang saya juga mau beli satu kotak lagi. Karena istri saya juga udah pesan. Pak bisa kasih pesan untuk teman-teman Indonesia yang mungkin mau mengejar mimpi seperti Bapak dari Indonesia, atau mungkin teman-teman Indonesia yang di Jepang sekarang lagi bingung pengen usaha, mungkin Pak Rusto bisa kasih tips untuk memberikan kita semangat terus. Untuk teman-teman rekan-rekan di Indonesia, saya bisa ada pesan seperti gini. Selain kita punya impian, dan impian itu enggak yang kecil-kecil ya, impian yang besar, yang liar, yang impian yang impian yang besar ya. Nah, kita jangan takut membuat impian besar, karena itu bukan untuk dijadikan kenyataan besok lusa, tidak, mungkin 10 tahun yang akan datang, mungkin 20 tahun yang akan datang. Jadi jangan pernah takut untuk membuat impian besar, karena itu masa sekarang dengan masa 20 tahun yang akan datang itu sangat berbeda sekali, dan itu akan mungkin impian itu bisa terwujud gitu. Dan satu lagi, kalau kita kerja keras, kabateru gitu ya, Gambateru itu bahasa Indonesia apa ya? Berjuang, semangat ya. gitu ya Pak ya, artinya ya? Iya, go for it lah apa gitu ya. Dan 100% itu udah biasa, orang rata-rata orang umum juga lakukan 100% gitu. Semangat gitu. Coba kalau misalnya 120% gitu. Ya. Itu ekstra energi kan artinya kan. Ekstra energi. Nah, kita harus miliki itu. Karena itu akan bisa menjawab 1000 masalah, 1000 pertanyaan kalau kita punya ekstra energi. Dan akhirnya kita akan terkaget-kaget gitu ya. Loh, kok bisa ya gitu. Nah, karena kita gunakan ekstra energi lagi tadi gitu. Karena percaya bahwa kita semua hebat, kita punya potensi. Kita hanya butuh orang yang bisa menuntun kita untuk mencapai potensi gitu. Itu penting ya. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak ada orang contoh atau tidak ada orang yang memang sudah berada di masa depan kita akan banyak menghabiskan waktu hanya di prosesnya aja gitu. Memang kalau kita sudah punya seseorang yang sudah berada di masa depan kita, itu belum memudahkan kita untuk mencapai cita-cita, karena mereka sudah ada di masa depan kita, mereka sudah tahu masalah apa yang dihadapi gitu. Sayangnya kita kurang pintar untuk kita kurang mempelajari bagaimana seni menghargai orang lain. Betul, penting sekali. Saya selalu tiap hari itu bagaimana belajar kita belajar untuk bagaimana kita mempelajari seni menghargai orang lain. Tidak hanya terima kasih aja, tapi dengan sikap kita, dengan loyalitas kita harus punya mentor, dan kita tempatkan dia di suatu tempat tertentu sehingga kita bisa respect kapan aja, dan kita memaklumi kekurangan dia gitu. Jadi itulah sebenarnya sesederhana itu gitu. Betul. Ya, itu betul seperti sekali. itu. Jadi punya impian, dan kita mesti bagaimana bisa mendapatkan ekstra energi lagi tadi gitu. Wah, tips yang sangat bagus sekali, dan semoga teman-teman termasuk diri saya sendiri saya mendapat semangat, power. Semoga teman-teman juga bisa mengikuti apa yang Pak Rusto lakukan di negara perantauan. Jangan lupa kejar mimpi selalu, dan nanti semoga saya bisa dikasih syuting pabriknya. Anda bisa lihat di daerah sekeliling ini, Anda bisa lihat betapa hebatnya orang Indonesia yang berjuang di negara perantauan. Terima kasih Pak Rusto. Dan kemudian sebenarnya saya juga punya satu tujuan. Saya tuh sampai 2 tahun yang lalu sebenarnya bukan tinggal di Jepang, saya tinggal di Bangkok. Saya suka main drone, dan tahun lalu bulan Januari saya pindah ke Jepang. Mau main drone setengah mati, nggak ada tempat. Akhirnya saya main di apartemen saya yang kecil, saya juga bingung, berisiknya minta ampun. Dan kebetulan saya lihat Facebooknya Pak Rusto, dia main drone. Jadi saya bilang, waduh ini udah kayak bahasa Inggrisnya apa ya, killing 2 birds with 1 stone. Jadi bunuh 2 burung dengan 1 batu. Jadi hari ini saya ketemu idola saya, Raja Tempe, dan untuk same time saya dikasih kesempatan main drone di tempat pabrik tempe guys. Bebas di sini main drone. Oke guys, dan mohon maaf karena ini saya baru pertama kali upload videonya ke YouTube.
Ini ceritanya sangat inspiratif, tapi karena saya masih belum punya mikrofon, jadi mungkin suaranya nggak ketangkap dengan jelas dan mohon maaf. Tapi saya rasa Anda bisa dengar ceritanya dengan suara yang mungkin kurang begitu bagus, tapi saya yakin bisa membantu Anda. Jangan lupa kalau boleh dong Pak, teman-teman Indonesia main datang Oh, ngelihat silakan, ke tempat silakan. Bapak, lihat pabrik tempe. Wah ini Silakan. kemudian ini bagus sekali, Anda bisa lihat ya. Ini udah seakan-akan terus terang udah kayak di Switzerland guys. Ya, pegunungannya, liatin hutannya. Nanti saya akan coba ambil videonya, jadi Anda bisa ngelihat bagus sekali. Terima kasih Sama-sama Pak. Pak Rusto, terima kasih Pak banyak. Joni. Terima kasih kunjungannya. Oke, guys. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Mau kasih lihat pabriknya. Jadi kita lihat masuk ke dalam. Pabrik dia buat sendiri. Sudah 8 tahun katanya prosesnya. Mohon naik lift Pak. Hebat. Ada lift ya. Oh, masuk deh. Lift di sini Pak ya? Ya. Oke. Wow. Gila guys. Keren banget. Pabrik tempe. Hebat sekali. Semuanya dia buat bangun sendiri katanya. Wow. Wow, keren sekali. Nggak terburu-buru buatnya. Oh, di sini Pak ya, tempat fermentasinya. Ya, jadi kan ini ada 5 kontainer yang saya potong dindingnya jadi di By the way, mohon maaf Pak, saya kurang tahu cara membuat tempe. Fermentasinya berapa lama Pak ya? 30 jam. Ini hadiah juga di semen yang bocoran sana juga. Jalan turun